sama band indie. Nah, perkenalan dulu dong, boleh ceritakan sedikit tentang biografi kalian sama kenalin juga masing-masing personilnya nih. Nah, Dari mana nih? dari Cikampek lah. Aduh. Ini dari Jawa, dari Cikampek lah. Oke, dari yang ujung dulu ya. Nah, boleh. Ada siapa nih? Aku Angga di bass. Oh, di bass ya. Manggilnya berarti kakak atau apa nih? Apa aja bebas. Apa aja bebas ya. Om ya, Om. Bebas. Nah, yang di tengah ini Aku Septin, Septin sebagai vokal. vokal. Wow. Ngomong aja soalnya udah enak ya. Pelem gitu, Wow. udah Pales. Oh, udah pales. Udah enak banget didengar. Nah, yang di ujung Om yang main gitar mungkin ya. Ya, Iya. tapi enggak, sebetulnya saya pemain drum. Random ya. Random, cuma yang kebetulan rekan saya yang satu kan nggak ada. Oh iya betul, karena ada kesibukannya Ada sendiri. kesibukannya. Ini juga nggak datang semua. Jadi masih ada salah satu gitaris kita yaitu si Hans. Namanya Hans. Iya. Cuma dia titip salam aja. Titip salam aja nih buat kalian yang lagi nonton juga. Jangan cuma nonton doang, tapi di subscribe juga. Iya, Nah, namanya betul. siapa nih Kak? Saya Arif. Namanya Kak Ari ya. Kali ini berarti bawain lagu terbaru ya nanti, Lagu tapi terbaru, nanti ya. di akhir Ya, aja. betul. Nah, nih boleh nggak nih Kak diceritain sedikit pengalamannya kenapa memilih untuk di musik? Wah, Siapa nih yang jawab? Yang boleh jawab nih vokalis dulu. Oh, vokalis dulu. Yang jawab vokalis Jawab dulu. dong. kenapa main di musik? Iya. Ya memang. Selain hobi, Wah, musik selain hobi, cita-cita juga. cita-cita juga ya. Ada nggak sih kayak kalau zaman dulu tuh bahasanya turun menurun gitu. Kebetulan enggak. Selain darah biru kan ada darah musik juga kan, siapa tahu. Nah, Emang keluarga kebanyakan hobi musik. hobi musik ya, hobi bernyanyi Nyanyi juga, nyanyi. Oh, Ya biasa. mungkin ya turun menurun juga sih. Turun menurun ya. Kak Angga Untuk gimana? Angga gimana? Untuk Angga? Ya kalau saya memang udah seperti nama bandnya aja. Apa tuh? Kenapa saya buat nama Sagara? Sagara itu kan lautan. Dalam Luas lautan ya. kita kan nggak tahu ya. Betul. Nah seperti saya cinta musik itu nggak akan terbatas. Gitu. Betul. Sesuai Wah, namanya wah. aja. Sudah mendarah daging. Pokoknya cinta banget deh. Pokoknya hobi, ya Hobi, pekerjaan. selain fashion juga ya, Iya. pekerjaan juga. Betul. Emang kita juga kebetulan kan lama juga sih main musik sih. Dari tahun kapan tuh? Kita mulai aktif 2003 main musik dari 2003. Dari awal udah namanya Sagara atau memang sempat diganti? Enggak, sempat ini kita ganti nama. Sagara tuh baru-baru aja 2019. Oh, Sagara baru-baru sebelumnya? Sebelumnya kita bawa nama IR Band. IR itu singkatan? Iya singkatan, masih ada artinya juga, iya. Waktu dulu kan kita masih remaja ya, jadi nama IR Masih unyu-unyunya? Iya, masih unyu-unyu. Jadi masih imut. namanya tuh Ikatan Remaja Band kalau dulu, Oh, atau ikatan. inspirasi band kan dulu mah Luar begitu. biasa. Cuman ya berhubung ya makin lama kebetulan kan personil IR-nya juga sekarang kan udah nggak lengkap juga kan. Betul. Kebetulan ini jadi personil barunya kan beberapa. Kalau IR yang dulu ya udah pada sibuk dengan masing-masing dengan dunianya. Betul, sudah berkeluarga juga. Iya, Ya. Cuman yang bertahan saya aja sama ini nih. Oh. Oh, yang bertahan. Kebetulan Kang Ari ini personil baru kita juga. Personil baru juga ya. Personil baru ya. Negara. Nah, selain menjadi hobi dan fashion, menurut kakak ini kenapa kakak harus terjun ke musik gitu kan? Atau kan ada juga ya yang tadinya hanya ikut-ikutan atau iseng akhirnya jadi berkelanjutan gitu. Ya kalau saya pribadi sebetulnya untuk di musik itu sudah menjadi satu kesatuan di dalam arwahku. Luar biasa dalam banget gitu dalam ya. badanku, artinya kalau misalkan tidak mendengar musik satu hari kayak seperti apa gitu. Nah cuma kalau misalnya balik lagi pertanyaan tadi, apa sih sebetulnya atau ibarat kata seberarti apakah musik? Ya sangat berarti. Betul. Gitu. Sebetulnya emang ini juga dikarenakan ada ajakan. Ya memang saya juga pernah ada janji dulu ketika misalkan Kang Angga mau jalan lagi di dunia musik ya kontak aja. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Kang ya. Betul. Posisinya langsung kita kontekan. Nah sekarang ya kita alhamdulillah tergabung di Sagara gitu. Jadi sekarang terbentuklah nama Sagara, ya. Sagara. Dari Sagara. berarti baru 2019. Kebetulan lagunya baru
nama bandnya juga baru juga sih. Lagu yang terakhir nantilah ya bakal kita nyanyiin. Iya, siap, Nanti siap. bakal kita nyanyiin. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita menciptakan lagu, pasti ada inspirasi atau mungkin lagu ini lebih ke liriknya hubungannya kebanyakannya sama apa? Kebanyakannya satu yang inspirasinya dulu ya. Perempuan tuh jadi inspirasi. Oh, luar biasa ya. Perempuan tuh semuanya jadi inspirasi. Keduanya di lagu ini yang sekarang lagi kita garap, yaitu kita kasih judulnya Tangisan Hati. Tangisan Hati. Jadi Wow. di sini Tangisan hati. tentang kisah hubungan yang dimana berharap, salah satunya ada yang berharap, ada yang berharap lebih, tapi endingnya kenyataan nggak sesuai yang kenyataan gitu. Nggak jadi satu ya. Nggak jadi satu, yang akhirnya mau nggak mau udah sakit apapun, sepahit apapun ya harus ikhlas. Wow. Dia sama orang lain gitu. Ya intinya mah lagu itu mah ya mewakili perasaan ya mungkin orang. bukan semua orang. Atau pernah? Pernah juga sih. Pernah di posisi juga itu ya. ya. Ya tapi ya mudah-mudahan lagunya juga bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Amin, amin. Semoga ya. Bisa diterima di Belantika Musik Indonesia juga. Amin, mudah-mudahan. amin. Ya harapan kita mah begitu aja sih, nggak lebih. Ya kita tetap eksis aja di musik. Komitmen, jujur aja di musik. Nah, kalau boleh di-share aliran bandnya apa nih? Rock atau apa? Dan kalian pasti ada dong ciri khas manggungnya kayak gimana? Kalau manggung kebetulan di sini nggak ada goyang dompet. Ya. Cuma di sini kita dengan istilah genre musik kita yaitu pop alternatif Pop, aja. iya. Pop aja, pop. Pop alternatif lah. Iya, emang genrenya begitu. Kalau misalkan cendol dawet kan kita nggak bisa goyang ya. Iya. Karena harus ada belatuk-belatuk kan ya. Belatukan gitu. Nah, Kak, kalau boleh tahu kapan terbentuknya band ini dari mulai awal namanya IR Band sampai diganti ke Sagara? Terbentuknya tahun 2003. 2003 kita di IR Band juga ya. Dengan 5 personil yang dimana dengan harapan kita bisa sukses waktu itu ya. Di Belantika Musik Indonesia. Berjalan waktu ya semua punya kehidupan masing-masing. Betul. Karena kondisi kita waktu itu kita masih pada remaja semua. Nah, kenapa kita sekarang istilahnya eksis lagi di musik ini? Kebetulan 2019 yang lalu setelah IR ya, ini ya setelah IR saya bangun lagi, cuman namanya ya nggak IR gitu. Saya Iya, ganti lagi, ganti sebuah nama yang dimana saya yang posisi personilnya yang masih utuh saya sama dia gitu. Nah akhirnya saya ketemu dengan Kang Ari. Jadi membuat yang baru Jadi ya, karena membuat- orang-orang Kang baru Ari ada juga. ide nih, gimana nih kalau kita kolaborasi nih buat suatu band kata gitu. Ya kita bikin aja. Kebetulan omongan itu tuh tadinya bercandaan ya Kang ya. Iya, santai lah. Santai aja. Lagi ngobrol santai jadilah tercetuskan. Ya, alhamdulillahnya sampai hari ini terbentuklah Sagara dengan personil 4 orang ya, 4 orang. Nah nih Kak, tadi kan kata Kang Angga ini kalau Kang Ari ini baru ya, personil baru gitu kan. Dan tadi juga sempat ada ajakan ya. Ya. Nah untuk Kak Ari sendiri kenapa ada Dominan. ya ada minat untuk bergabung Iya. selain untuk hobi ya, selain Ya kalau untuk dengan Kang Angga sendiri sih sebetulnya saya memang ketemu dari tahun 2014 ya Pak. 2014. Dari tahun 2014. Nah, karena pada saat itu kita memang antara saya, Kang Angga dengan Kang Septin di situ kita ada kesepakatan lah. Mulai ada kesepakatan untuk membangun lagi musik. Iya. Betul. Yang kemarin sempat terkubur gitu. luar biasa. Kita ingin sekarang kita gabung di Sagara. Mudah-mudahan lancar. Amin ya. Nah pernah nggak sih ketika manggung ada cerita yang benar-benar sangat, kan ada cerita, ada duka, ada Kesan suka gitu. ya, pasti ada ya. Pasti aja ada namanya lika-liku perjalanan prosesnya ya kita udah nikmatin lah dari zaman IR sampai hari ini ya prosesnya masih tetap kita nikmatin gitu. Alhamdulillah. Semuanya masih berjalan biasa-biasa aja, lancar-lancar aja alhamdulillah. Nah sedikit cerita dong Kak tentang pengalaman dari yang paling menarik sampai paling terburuk selama kalian ngeband.
So, ini vokalisnya yang jawab ya. Iya, betul. Ya, itu vokalis yang Kan jawab. kadang ada yang dikejar-kejar fans Iya. sampai Oh, bikin kalau bikin itu mah pasangan jadi jagonya dia mah, cemburu jagonya atau dikejar-kejar. dari satu dan lain hal. Ini paling jagonya nih. Oh, paling jago ya. Ini paling banyak fansnya nih. Wow. Yang nggak gitu juga ya. Sekarang ya, sok vokalis dulu aja yang jawab. Iya, vokalis dulu. Paling menarik dulu pas di Kerawang ya. Ya di Kerawang pernah, Pernah Bandung. main di Kerawang, Bandung. di Bandung. Ya. Ya gitu alhamdulillah. Cuma seru-seruan aja. Seru-seruan aja ya. Seru-seruan aja. Ada sih sedikitnya tuh yang ngejar-ngejar Angga. Ya ampun. Kalau yang ngejar banyak, nagih utang meren ya. Bisa. Nah, kalau dari Kak Angga sendiri gimana? Sebelum saya Kang Ari dulu deh. Oh, boleh deh. Kang Ari dulu aja. Betul. Oh, jadi biar apa ya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau boleh di-share tentang pengalaman dari yang paling menarik sampai ke yang paling terburuk selama kalian manggung. Ya, kalau saya sih sebetulnya untuk masalah manggung itu ya karena belum profesional waktu itu ya. Cuman akhirnya saya melangkah pindah haluan gitu. Dari pop saya jadi ke dangdut. Wow. Itu juga. Oh, pernah di dangdut? Pernah, saya Pernah justru di dangdut. lama di dangdut dunia di belakang dangdut lama. Berarti setelah di Sagara Band atau sebelum? Jauh masih tahun berapa tuh? Pokoknya mulai dari tahun 2007 ke atas lah. Di bawah tahun 2014 kan ya. Ya. Di situ saya aktif di Oh, di dangdut. dangdut. Ya artinya panggung tetap gitu. Ya mulai dari Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Kerawang juga gitu ya. Di situ-situ aja. Ya kita ya istilahnya apa ya, mencari pengalaman sih sebenarnya. Betul. Pengen tahu saya Keluar dari zona nyaman ya. ya keluar dari zona nyaman. Ini untuk genre yang lain kira-kira seperti apa sih gitu. Kalau saya gitu ceritanya. Terus sampai akhirnya selesai dari petualangan, saya kembali lagi ke Cikampek, ketemu Kang Angga, ngobrol-ngobrol 2019. Terus ya udah jadi Sagara. Terbentuklah Sampai hari ini lah, Sagara. sampai hari ini masih berjalan. Masih berjalan. Nah, untuk Kak Angga sendiri gimana nih pengalaman yang terbaik sampai terburuknya? Kalau semuanya menurut gue ya, semuanya baik, Menarik ya? menarik. Ya kita nikmatin aja lah. Betul. Semuanya ya namanya suka duka itu pasti ada. Terkadang dari sukanya sama dukanya ya kita mah ya seru-seruan aja, kita Seru-seruan anggap aja. seru-seruan aja. Tapi pernah nggak sih ketika manggung ada hujan gede gitu kan, lebat, Sering. tapi harus dipaksa tetap manggung? Ya itu mah sering, Sering ya? itu mah sering. Pernah. Sering kayak tempo dulu waktu kita di Garut kalau nggak salah. Di Garut pernah gitu. Hujan nggak berhenti ya, kita menikmatin aja. Tapi tetap ya, Tetap aja kita profesional lah. luar biasa. Bari jeung pulang teh masuk angin. Pokoknya untuk namanya kerok. Buat tato ya jadinya. Merah gitu. Betul. Nah Kak, ada berapa lagu dari pertama terbentuknya IR Band sampai sekarang ke Sagara? Kebetulan di IR dulu pernah ngeluarin album juga ya. Satu album kita pernah di IR satu album. Bahkan kita pernah ada klip juga, pernah kita proyekan waktu itu. Kebetulan kita dulu sama Kang Ahmad Sarah. Wow. Kebetulan dulu sama Kang Ahmad Sarah, kita dibimbing beliau lah. IR waktu dulu ngeluarin baru satu album. Kebetulan kemarin tahun 2012 saya bikin proyekan lagi. 2013 kalau nggak salah. 2013 kita bikin proyekan sama Letgo. Oh, like Pernah sama Letgo juga. Yang terakhir ini kita sama Sagara 2019 ini. Tuh, kalau Dan- ngomongin album ada berapa? Sombong banget ya. Banyak ya? Yang penting mah ada aja. Ada lah ya, banyak Ada. ya. Kalau saya bilang banyak nanti itu sombong banget. Gitu. Betul. Makanya saya bilang ada lah. Gitu. Dan yang terakhir itu judulnya Tangisan Hati. Tangisan Hati. Kenapa harus dengan judul Tangisan Hati? Tangisan Hati itu pasti semua di lagu itu pernah ngalamin atau Wow. pernah ngejalanin lah, pasti pernah. Termasuk dari kakak sendiri ya? Ya kalau saya pribadi ya begitulah. Oh gitu ya? Ya sebetulnya mah saya bikin lagu Tangisan Hati itu tanpa disengaja. Nggak tahu lah, namanya musisi semua punya ilham ya biasanya ya. Betul, Ada ilham betul. atau inspirasi atau ide kita lagi ngapa-ngapain, karena kalau musisi mah kan suka ada ide nggak karuan, kapan aja dia datang bikin Betul. gitu aja. Ya ini juga nggak sengaja lagi bikin lagu Tangisan Hati ini. Kebetulan saya tadinya iseng-iseng aja. Pas kita ngobrolin sama kawan-kawan, loh
ini kalau dibentuk jadi enak banget gitu. Iya. Ya akhirnya terbuatlah lagu Tangisan Hati sampai hari ini, yang dimana untuk perdana juga ya, perdana Sagara juga. Dan kebetulan kan kita lagi mau isi acara juga nih di Mall Cikampek juga kan gitu ya, dengan lagu itu nanti kita akan bawakan gitu. Harapannya Harapan kita ke depannya betul untuk Ya, band harap- Sagara ini. Harapan untuk ke depan Sagara ya pastilah semua namanya keinginan pasti yang baik-baik. Betul. Ya cita-cita semua tercapai. Amin. Kan gitu. Amin. Paling itu kalau untuk saya Ari. pribadi ya saya masih ingin berbakti sama orang tua itu aja. Masih ada satu, saya punya ibu. Saya ingin banggain dia. Betul. Saya Itu ingin- pasti ya semua Pasti, harapan pasti. anak. Untuk saya pribadi. Nah, kalau untuk Kak Septin sendiri gimana nih? Ya harapannya Sagara tuh bisa dikenal. Betul ya. Bukan hanya karena kan kebanyakan sekarang itu melihat band tuh kalau nggak enak sedikit di skip ya, padahal mereka nggak tahu perjuangannya seperti apa. Kadang ada yang memandang kalau band itu hanya sekelompok orang yang kumpul cuman gonjreng-gonjreng selesai gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Nah pastinya kan kalian bukan dari satu keluarga yang berbeda-beda karakter, pasti ketika membuat lagu atau membuat sebuah karya ada aja bentroknya ya. Pasti. Ada aja ya udah gini, yang ini gini, yang ini gini gitu. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Gimana? Kebetulan kalau untuk lagu ya, untuk lagu yang saya buat itu ya, syair yang saya jadiin sebuah lagu, mereka semua kawan-kawan aman-aman aja sih. Aman-aman Nggak aja pernah ya. istilahnya harus direvisi karena mereka tahu lah kalau misalkan lagu yang saya buat itu semuanya dari hati. Betul. Gitu. Karena pengalaman ya istilahnya banyak inilah, banyak pengalaman yang saya pernah jalanin aja. Cuman kalau lagu mah dibuat enak ya enak, dibuat enggak enak gitu. Ya memang yang sulit itu sebetulnya kan menyatukan. Iya. Itu cuma terkait tadi ada pembahasan apa, pertanyaan apa tadi? Nah ya karena kan banyak musisi yang dipandang sebelah mata ya sama masyarakat, yang mereka pikir adalah musisi hanya duduk melingkar gitu kan, Betul. minum kopi dan gonjeng-gonjeng selesai. Nah itu gimana tanggapan dari musisinya tersendiri? Ya kalau sebetulnya gini, untuk ini dari hobi ya menjadi apa namanya pemasukan atau ya mungkin Kerjaan lah. ya pekerjaan kita. Hobi yang dibayar ya. Ya, hobi yang dibayar. Nah ini kan sangat sulit sebetulnya. Betul. Karena gini, apapun ceritanya memang dalam bermusik ini kita harus ada yang kita korbankan. Ya mungkin bukan di musik aja, semua pun sama, di segala pekerjaan, di segala hobi pasti ada yang begitu. Iya. Nah untuk dari hobi pindah ke jadi satu profesionalisme atau pekerjaan itu kan nggak mudah. Betul. Gitu. Kita banyak lah, artinya akan mendapatkan mungkin entah benturan dengan yang di rumah ya kan. Iya. Gitu, atau mungkin kadang-kadang dengan rekan satu grup pun Iya kadang ya. iya bentrok. Oh hari ini misalkan kita jam nih kayak gini, oh gue nggak bisa misalkan, itu kan sering terjadi. Iya, Ya. iya. Nah itu kan salah satu penghambat. Cuman ya di sini sebetulnya cuma ya keyakinan aja sih. Keyakinan untuk kita bisa bikin musik kita ini didengar dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Amin ya. Nah sebelum kita nyanyiin lagu terbarunya, ada nggak pesan yang mau disampaikan sama masyarakat kalau musisi itu bukan hanya sekedar gonjreng gitu kan? Karena masih banyak banget di luar sana yang menilai musisi itu sebenarnya mereka hanya menjual bukan menjual fashion ya, mereka hanya menjual punten, hanya menjual tampang. Masih banyak yang kita dengar. Itu cuman suara mah nggak ada apa-apanya dibanding si Ano, karena masih banyak sekali yang hanya membandingkan tanpa mereka pikir sangat sulit gitu kan membuat karya. Jadi kalau menurut gua mah gini sih, seorang musisi itu harus bangga sama yang disebut dia musisi gitu ya, Iya. yang dipanggil musisi atau istilahnya anak band itu harus bangga. Kenapa? Gua bilang begitu. Karena nggak semua orang bisa mainkan musik. Betul. Intinya nggak semua orang ada kesempatan di musik juga gitu. Banyak mereka cuman
hanya pendengar aja. Betul, ada yang Kalau mungkin kita yang bisa mau- main gitar tapi nggak bisa pembawaannya. Kenapa gue bilang musisi itu harus beruntung atau istilahnya harus bersyukur? Karena musisi mah punya kelebihan di antara yang lain apa? Betul, karena mereka mungkin Di lebih saat perasa ya. sedih nyanyi, di Betul. saat senang apalagi. Nyanyi. Makanya namanya musisi mah ya tetap aja happy aja. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu terbarunya, boleh dong harapan untuk kedepannya Oke. band Sagara ini harus seperti apa nih? Amin amin. Amin. Untuk harapan Sagara ke depannya, kita berharap semoga Belantika Musik Indonesia makin maju lagi ya. Amin. Gara-gara Covid gini kan kita semua jadi Betul. jadi diam di tempat Iya, gitu. betul, betul. Makanya mudah-mudahan Sagara mewakili semua Iya. yang kita selama ini jalanin. Ya nggak dipungkiri lah, semua musisi sekarang lagi sedih loh. Betul. Lagi sedih Apalagi gara-gara masa Covid ini pandemi ya, kayak gini Covid-19 ya. ini ya. Manggung Ya nggak cuman- bisa. Ya iya. Ya cuman harapan kita ke depannya Apa bisa. kepada pemerintah juga ya, buat musisi siapapun itu yang dimanapun, kita harapan apalagi untuk kita pribadi kita bisa diterima di Belantika Musik Indonesia. Amin. Semoga karya kita bisa didengar orang banyak, bisa Amin. diterima sama semua orang banyak. Amin, amin. Harapan kita nggak banyak, cuman mudah-mudahan kita masih tetap solid, kita bermain yang jujur gitu aja. Amin. 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 Nah, luar biasa ya. Ya. Kira-kira lagu terbarunya apa? Karena judulnya Tangisan Hati ya. Tangisan Hati, ya. Dari judulnya aja kita udah bisa nebak kayaknya dalam banget gitu kan. Dalam banget. Apalagi ini lagu yang pernah dialami sama personilnya masing-masing. Iya. Masing-masing atau hanya Kak Angga aja nih? Saya enggak. Nggak sekali ya. Enggak sekali ya, tapi sering ya. Boleh dong dimainin, dinyanyiin. Siap, boleh. Boleh. Langsung aja ya, Pak. Gimana langsung aja nya? Langsung aja. Nah, ya udahlah. Gimana? Langsung aja. Eh. Dia. Lepaskan kau dengannya, walau hatiku terluka. Satu pintaku padamu, cukup aku yang kau sakiti. Biarlah semua berakhir tanpa harus aku sesali semua yang telah ku berikan padamu. Luar biasa ya. Review aja tuh bikin merinding apalagi full lagu. Udah ada di channel YouTube ya? Udah ada di channel YouTube, ya ada di channel YouTube juga ada sih. Betul ya, nanti tinggal dicari aja, Dicari aja. betul. Judulnya udah ada, Oh. ya tinggal dicari aja Tangisan Hati nanti keluar dari situ. Dan nanti kalian bakal tahu kira-kira full personilnya siapa aja, kayak gimana aja. Betul. Dahulu sampai sekarang gimana gitu kan ya, Betul. karena pasti beda dong ya. Nah itu aja masalah kali. jaki ya, nah. Betul. Nah kalau misalnya nanti yang nonton atau Sobat Lozuar mau nonton, kira-kira nama channel YouTube-nya apa nih? Nanti kan Nama pasti channel dicari. YouTube-nya Bimo Adiatmoko. Nah, nanti dia tinggal dicari aja atau mungkin Instagramnya juga sama ya. Instagram Septin_Bimo. Nah, itu dia. Nanti kalian bisa cari di sana. Kira-kira ada lagu apa aja dan personilnya siapa aja, pasti banyak di sana. Dan nanti kita bakal seru-seruan di salah satu mall. Ya. Mall Cikampek ya. Iya, Kita Mall bakal Cikampek. seru-seruan di Mall Cikampek tanggal 20. tanggal 20. Nanti kalau misalnya kalian mau nonton live gimana nih mereka di balik masker Iya, betul. gitu kan, dan Datang, gimana datang, jangan betul lupa datang. suara aslinya ya, Iya. bukan dari YouTube kan. Kalau dari YouTube takutnya dikira editan ya, namanya haters, namanya netizen. Kalian bisa datang nanti di tanggal 20 di Mall Cikampek. Oke, kita cari seru-seruan aja. ya. Betul. Iya, kita Buat warga Cikampek, Rawang, tua suka aja. Betul, bisa Kita seru-seruan datang. bareng, happy bareng, misalnya nyanyi Iya. bareng boleh juga. Kalau ada yang mau kenalan boleh? Boleh. Boleh. Kalau yang kenalan mah boleh terus. Boleh. Tapi kalau ada yang nagih jangan deh. Jangan ya. Akhirnya nanti bakal ada the next video di tanggal 20. Bye bye. Bye. Bye.